Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Jadi para sedulur, beberapa waktu belakangan ini nama Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, menjadi banyak perbincangan para netizen ya. Jadi banyak dibicarakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia ya, bahkan nggak cuma di Jawa Barat ya. Fenomena Kang Deddy Mulyadi ini seperti fenomena bola es gitu kan, bola es yang binding dari atas gunung semakin ke bawah semakin gede gitu kan. Dan memang popularitasnya memang saat ini memang nggak cuma di wilayah Jawa Barat, tapi sepertinya sudah mulai menyebar ya di berbagai wilayah di Indonesia. Sepertinya perlahan-lahan semuanya mulai betul-betul mengenal tentang sosok Kang Deddy Mulyadi. Walaupun kemudian selain hal yang positif, yang pro ke Kang Deddy Mulyadi atas ide, gagasan, terus program-program yang ia lakukan ketika kemudian ia megang kendali pemerintahan daerah di Jawa Barat ya, selaku Gubernur Jawa Barat gitu kan, banyak juga kemudian tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang tentunya nggak suka sama beliau gitu kan. Seperti yang sering kita lihat bahwasanya di berbagai platform media sosial banyak sekali podcast ataupun diskusi yang membicarakan tentang popularitas Kang Deddy Mulyadi belakangan ini yang memang melonjak luar biasa ya teman-teman. Banyak yang mengatakan, para tokoh, para ahli itu mengatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini sekedar pencitraan gitu kan, sekedar bikin konten gitu kan. Bahkan ada yang bilang kemarin beliau ini adalah gubernur konten gitu kan. Ini saya pikir yang berkata itu justru juga harus bertanya kepada dirinya sendiri gitu kan. Kalau kemudian Kang Deddy yang memang program-program ide-ide, gagasan serta gebrakannya selama memerintah Jawa Barat itu luar biasa, langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya, halayak umum gitu kan. Terus kalau seperti itu dikatakan sebagai pencitraan, terus kalau yang seperti itu dikatakan sebagai gubernur konten, terus yang gubernur yang kerja betulan itu seperti apa gitu kan. Saya juga nggak ngerti gitu kan. Nah ini memang di negeri kita ini justru kadang-kadang orang yang berjuang habis-habiskan, membaktikan dirinya, membaktikan dedikasinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dia pimpin justru dikatakan sebagai pencitraan, dikatakan sebagai gubernur yang sekedar bikin konten gitu kan. Bahkan kalau kita lihat ya teman-teman, dari awal kemunculannya Kang Deddy semenjak dia jadi gubernur Jawa Barat gitu kan, langsung ya gebrakannya ketika kemudian ada banjir yang melanda Jakarta, Bekasi gitu kan, dia langsung juga kemudian melihat tata ruang ya, tentunya di daerah Puncak Bogor. Dan memang kemudian di situ Kang Deddy Mulyadi sempat termenung ya ketika kemudian melihat banyak daerah yang seharusnya menjadi daerah penyangga ataupun daerah resapan air di daerah Puncak Bogor yang kemudian tempat yang harusnya menjadi daerah resapan air gitu kan justru menjadi didirikan bangunan-bangunan, dan bangunan-bangunannya yang lumayan besar gitu kan, yang memang didirikan untuk hiburan gitu kan. Dan tentunya pastinya juga banyak orang yang bekerja di tempat-tempat hiburan tersebut. Tapi yang jelas kemudian dengan ketegasannya Kang Deddy Mulyadi berkoordinasi dengan Bupati Jawa Barat, kemudian ya tanpa ada toleransi tetap menindak dan membongkar semua bangunan-bangunan yang memang berada di wilayah resapan air tersebut gitu kan. Walaupun kemudian juga banyak yang kemudian yang kontra gitu kan. Contohnya orang-orang yang kemudian bekerja di tempat-tempat hiburan atau tempat wisata tersebut yang kemudian dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi gitu kan, atas perintahnya Kang Deddy Mulyadi. Tapi memang kepentingan umum lebih ini ya, lebih utama gitu kan. Nggak bisa kemudian kepentingan sekelompok orang diutamakan di atas kepentingan masyarakat, karena kan memang daerah penyangga ini penting ya. Daerah resapan air di Kota Bogor ini penting. Ketika semuanya sudah tertutup semen semua gitu kan, air nanti pasti limpahnya seperti
ke Bekasi, ke Jakarta kirimannya. Bahkan terakhir kemarin di tempat saya di Cianjur ya, di perumahan yang dulu saya tempatin, di perumahan Puri Asri Cibakung gitu kan. Sempat juga dari 8 tahun terakhir saya dulu sempat tinggal di sana, nggak pernah kemudian ada banjir bandang. Seminggu yang lalu banjir bandang gitu kan. Padahal hujan cuma 1 hari ya di Cianjur, dan kabarnya kiriman dari atas, dari puncak gitu kan. Dan lagi-lagi ini Kang Deddy bukan kemudian retorika, angan-angan, diskusi. Kang Deddy langsung datang ke tempatnya dan dia bikin dokumentasi di situ yang kemudian memang disebarkan di media sosial, agar salah satunya agar masyarakat tahu gitu kan betapa pentingnya daerah resapan air, dan juga pastinya juga sebagai peringatan buat orang-orang ataupun yang oknum-oknum yang memang kemudian berusaha kemudian mendirikan bangunan di daerah atau tempat-tempat yang termasuk lahan hijau ataupun resapan air di puncak Bogor, pastinya akan mengalami nasib yang sama gitu kan. Dan memang kemudian gebrakannya nggak cukup sampai di situ ya, masalah tata ruang. Kang Deddy Mulyadi kemudian juga turun sampai ke Kabupaten Bekasi yang masih region wilayah Jawa Barat gitu kan. Dan kemudian setelah dia melihat tata ruang di sana, yang jelas kemudian masalah banjir di Bekasi, Kang Deddy melakukan berkoordinasi dengan Bupati Bekasi, juga melakukan penertiban di daerah, di daerah aliran sungai, kemudian di sungai di Cikarang dan juga sungai Kali Baru ya di daerah Tambun Selatan, yang mana memang bangunan-bangunan liar yang ada di sekitar daerah aliran sungai di situ dibongkar semua gitu kan, dibongkar semua. Dan dengan kebijakannya Kang Deddy kan di beberapa tempat memang kemudian diusahakan kemudian uang kerahiman ya. Yang terakhir itu kan memang daerah di Kali Cikarang, uang kerahiman itu 10 juta per kakak gitu kan. Yang lagi-lagi sebetulnya bukan tanggung jawab daripada Pemda Bekasi, karena bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan liar yang menempati wilayah-wilayah yang bukan milik mereka gitu kan. Tapi kemudian karena usahanya Kang Deddy, kemudian kearifannya Kang Deddy, ya mereka dapat santunan semua gitu kan, untuk paling enggak cari kontrakan ya. Yang jelas teman-teman, kemudian ketika bangunan-bangunan itu langsung ditertibkan, dibongkar semua oleh Kang Deddy, atas kemudian koordinasi Kang Deddy Mulyadi dengan Bupati Bekasi gitu kan, dilakukan revitalisasi ya, seperti yang kita lihat kemarin di Kali Baru di daerah Tambun Selatan itu dibongkar semua. Memang kan sudah dicor semua atas bawah kali itu kan, sebagian saluran airnya, dan setelah dibongkar memang isinya sampah semua gitu kan. Dan yang kita perlukan saat ini bukan cuma kemudian pimpinan yang sekedar omon-omon, yang sekedar kemudian berteori, berdiskusi di podcast, ini kerja langsung ya, kayak Kang Deddy turun lapangan, walaupun pasti tantangannya banyak gitu kan. Dengan ketegasannya Kang Deddy bisa handle semuanya gitu kan. Dan saat ini juga kalinya udah Kali Baru di Tambun Selatan itu udah mulai dikeruk gitu kan, diperbaiki, direvitalisasi. Begitu juga kali di Kali Cikarang gitu kan. Ini luar biasa ya, bentuk daripada gebrakannya Kang Deddy di masa kerjanya. Nah, apakah orang yang seperti ini kemudian dikatakan sebagai pencitraan, sebagai gubernur konten gitu kan? Terakhir kan ada yang mengatakan beliau itu gubernur konten gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan, kalau ada orang yang dedikasinya tinggi seperti ini, kemudian yang memang kerja-kerjanya langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dia pimpin, justru kemudian dikatakan pencitraan gitu kan. Konyol sekali kan negeri kita kalau orang-orang seperti itu kan. Dan kebanyakan yang justru yang nyerang-nyerangin sepertinya juga para buzzer ya, orang-orang yang mungkin terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok politik tertentu yang memang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, yang pekerjaannya cuman di konten gitu kan. Yang mereka kerjakan gitu kan, pintar ngoceh doang. Kalau Kang Deddy ini nggak cuman kemudian prakteknya bagus, kalau kita lihat memang dia mendetail tentang kondisi pemerintahan di Pemda Jawa Barat itu dia betul-betul menguasai ya gitu kan, menguasai secara detail. Itu tampak ketika kemarin ada raker dan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI dan juga Komisi 3 DPR RI, dan di situ juga ada dengan Kementerian Dalam Negeri. Kang Deddy dengan lugas sekali, dengan lancar sekali menjelaskan secara detail gitu kan masalah-masalah yang saat ini dialami oleh Pemda Jawa Barat gitu kan.
dan dia tahu gitu kan, udah ada gambaran, rencana, planning kemudian untuk antisipasi masalah-masalah tersebut gitu kan. Dan memang terakhir yang paling keren itu kita lihat adalah kemudian ketika ada sengketa antara warga ya di sini OCI, yaitu Oriental Circus Indonesia, Indonesia OCI, Oriental Circus Indonesia, dengan mantan para pegawai, mantan pemain sirkusnya gitu kan, yang memang ini sepertinya masalah lama ya, yang memang udah dari tahun 97 gitu kan, yang berkepanjangan. Kemudian muncul lagi kemarin tuntutan daripada mantan para pekerja di OCI ini kepada OCI Taman Safari ini yang sempat menemui kebuntuan. Kang Deddy Mulyadi langsung turun gitu kan, turun menjadi penengah gitu kan, dan alhamdulillah gitu kan, dengan Kang Deddy, negosiasi yang dilakukan Kang Deddy, bahkan Kang Deddy juga sudah mengalokasikan dana 300 juta untuk bantuan terhadap para mantan pegawai di sirkus di OCI yang memang sempat mengalami masalah ya gitu kan. Dan tentunya ini betul-betul nunjukin bahwasanya Kang Deddy ini sebagai seorang pemimpin yang gunain hati, yang amanah, dan juga kalau kita lihat ini ya memang langsung kerja-kerjanya nyata gitu kan. Dia hadir di tengah warganya yang betul-betul membutuhkan gitu kan. Ini kan memang masalahnya pelik, tapi bisa diselesaikan dari hati ke hati oleh Kang Deddy sehingga dua belah pihak juga bisa damai. Artinya memang dia hadir ketika memang warga membutuhkan dia. Juga kita lihat gitu ketika kemudian kebijakannya Kang Deddy untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor gitu kan, cukup bayar di tahun 2025, yang sebelumnya yang nunggak lama juga diputihkan gitu kan. Yang jelas ini gambarin kemudian Kang Deddy Mulyadi ini juga selain pemimpin yang amanah, dia juga pemimpin yang mengerti keadaan kondisi warganya. Karena memang banyak juga yang banggel nggak bayar pajak ya, ada juga yang memang nggak mampu gitu kan. Dan ini luar biasa ya, selain kemudian masyarakat kemudian mulai bayar pajak lagi kendaraan bermotornya, dan kemudian Pemda juga dapat pemasukan gitu kan, pemasukan tambah, pemasukannya dari memang yang kemarin-kemarin bandel nggak bayar pajak kan. Ini bentuk kebijakan yang luar biasa. Nah lagi-lagi kalau kemudian ada yang mengatakan Kang Deddy itu yang kerjanya seperti sebagai pencitraan dan kemudian sebagai gubernur konten, ya nggak gubernur konten yang memang kemudian nggak pencitraan, terus seperti apa gitu kan. Nah itu kan, apapun itu saya pikir memang Kang Deddy ini memang calon pemimpin Indonesia masa depan ya, potensinya tinggi sekali. Dan memang fenomena Kang Deddy Mulyadi ini seperti bola es ya, makin hari semakin besar, yang tentunya juga untuk orang-orang yang berkarir di politik pastinya akan dicermati gitu kan. Tentunya apalagi yang berseberangan dengan Kang Deddy gitu kan. Nah, utamanya pastinya menuju 2029. Tapi pastinya Kang Deddy fokusnya saat ini untuk kerja yang dilakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Saya memang tergelitik untuk mengupas tentang masalah pencitraan, isu pencitraan ataupun gubernur konten yang dilabelkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Kalau dari paparan yang saya jelasin tadi kan memang nggak benar itu. Saya yakin memang nggak benar isu-isu tersebut. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Semoga bermanfaat. Dari kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.